Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan fase 2 dari proyek yang telah kami buat. Di sini kami telah menyediakan sebuah tabel untuk penjadwalan aktivitas yang direncanakan untuk melakukan pembuatan sebuah aplikasi asuransi bencana. Di sini terdapat yang pertama ini terdapat aktivitas kick off meeting team project yang berdurasikan 1 hari, dimulai tanggal 1 November dan selesainya di hari itu juga. Sumber dayanya itu manajer proyek tim. Aktivitas yang kedua itu penentuan kebutuhan teknis dan fungsional aplikasi, berdurasikan 3 hari, dimulai dari tanggal 4 November sampai dengan 6 November, dengan bersumber dayanya tim IT dan business analyst. Aktivitas ketiga itu penyusunan work breakdown structure yang membutuhkan 2 hari, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 November. Sumber dayanya itu dari sumber manajer proyek. Untuk yang keempat, identifikasi aktivitas kunci membutuhkan 2 hari, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 November, dengan sumber daya tim project management. Yang kelima itu estimasi durasi untuk tiap aktivitas, berdurasikan 2 hari, dari tanggal 12 sampai 13 November, sumber daya tim project management. Yang keenam, penyusunan jadwal proyek awal, berdurasikan 3 hari, 14 November 2024 sampai tanggal 17 November 2024. Tim proyek dari sumber daya tim project management yang sama. Dan yang ketujuh, review dan validasi jadwal dengan tim, yang berdurasikan, kalau kita lihat dari mulai dari tanggal selesainya itu membutuhkan 1 hari saja. Ini membutuhkan sumber daya dari semua tim. Dan yang terakhir, aktivitas yang ke-8 itu adalah finalisasi jadwal dan distribusi, membutuhkan 1 hari, dari tanggal 19 November sampai di hari itu juga, dari sumber daya manajer proyek. Lanjut, di sini terdapat tabel yang berisi beberapa rencana biaya budget yang diperlukan untuk menghitung jumlah budget yang akan digunakan. Yang pertama ini terdapat komponen biaya pengembangan aplikasi, di mana untuk pengembangan front end dan back end yang dengan keterangannya itu kode untuk aplikasi dan sistem manajemen data membutuhkan estimasi biaya dari 300 juta sampai dengan 400 juta. Nah, yang lanjut, integrasi API asuransi dan data kebencanaan, keterangannya itu koneksi ke API eksternal, membutuhkan estimasi biaya dari 120 juta sampai dengan 150 juta. Lanjut, pengembangan database, keterangannya itu database pengguna dan klaim, membutuhkan 75 juta sampai dengan 100 juta. Lanjut, desain UI dan UX, keterangannya itu database penggunaan dan klaim, tidak menggunakan biaya nampaknya. Tetapi di sini desain antarmuka pengguna, UI atau UX, keterangannya itu desain aplikasi responsif dan intuitif, membutuhkan dana sebanyak 60 juta sampai dengan 90 juta. Uji coba desain dan penyesuaian, keterangannya itu uji desain berdasarkan masukan awal 30 juta sampai 45 juta. Lanjut, keamanan dan infrastruktur, enkripsi data dan keamanan sistem, keamanan aplikasi dan data pengguna, itu keterangannya, yang membutuhkan 45 juta sampai dengan 75 juta. Lanjut, dari keamanan infrastruktur itu terdapat penyewaan server dan penyimpanan cloud, yang berketerangan penyimpanan data pengguna per tahun.
membutuhkan biaya 45 juta. Lanjut di sini penguji dan quality asuransi. Terdapat dari komponen tersebut penguji performa dan keamanan. Itu adalah pengujian kinerja aplikasi. Membutuhkan 30 juta sampai dengan 60 juta rupiah. Yang kedua itu penguji beta dengan pengguna terbatas. Itu adalah uji coba dengan kelompok pengguna kecil yang membutuhkan biaya 25 juta, 22 juta 500 sampai dengan 37 juta 500 ribu. Jika kita totalkan semua dari budget ini, maka terdapat estimasinya sekiranya 727 juta 500 ribu sampai dengan 1 miliar 2 juta 500 ribu. Baiklah, lanjut. Terdapat rencana komunikasi. Dari rencana komunikasi ini terdapat komunikasi internal dengan tim. Dari dalam komunikasi internal dengan tim ini terdapat rapat koordinasi reguler yang kita membutuhkan rapat mingguan untuk melakukan pertemuan mingguan untuk memberikan pembaruan tentang kemajuan proyek, tantangan, serta langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu teknis atau strategi. Setiap departemen seperti pengembangan, keuangan, pemasaran memberikan laporan perkembangan. Lanjut, terdapat rapat lintas departemen, yaitu rapat bulanan dengan tim pemasaran, teknis, dan manajemen risiko untuk menyesuaikan strategi pengembangan aplikasi dengan masukan dari seluruh bagian tim. Baiklah, untuk bagian saya sampai situ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya di fase 2. Selanjutnya B, pelatihan dan pembekalan. Pelatihan produk. Sesi pelatihan intensif mengenai fitur aplikasi, cara kerjanya dan manfaat bagi pengguna. Setiap anggota tim akan mempelajari cara kerja aplikasi untuk memastikan kesamaan pemahaman. Pembekalan keamanan data. Pembekalan mengenai keamanan data dan bagaimana melindungi informasi pengguna untuk seluruh tim sesuai dengan standar perlindungan data. Yang C, alat komunikasi. Platform komunikasi. Gunakan platform komunikasi internal yang aman seperti Slack atau Microsoft Teams untuk diskusi cepat dan berbagi informasi. Sistem pembaruan otomatis. Sistem otomatis yang memungkinkan pembaruan status proyek secara langsung pada dashboard tim. Informasi tentang kendala teknis atau pemburuan fitur baru bisa langsung terakses. Selanjutnya, yang kedua, laporan perkembangan proyek. Laporan mingguan dibuat oleh masing-masing divisi yang melaporkan perkembangan mereka, lalu dikompilasi oleh tim manajer proyek untuk disampaikan kepada seluruh tim. Laporan bulanan ke manajer. Laporan bulanan komprehensif yang membuat statistik pengguna, feedback awal, tantangan teknis, dan penilaian proses atau progres terhadap target proyek. Selanjutnya, press release. Pengumuman resmi mengenai peluncuran aplikasi yang disebarkan melalui media massa dan platform digital seperti situs berita dan media sosial. A. Pengumuman peluncuran aplikasi. Informasi langsung ke pemangku kepentingan. Email pengumuman yang dikirimkan kepada pemangku kepentingan utama seperti lembaga asuransi, pemerintah, dan mitra strategis dengan informasi terkait manfaat dan cara penggunaan aplikasi. Baiklah, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan perkembangan rutin, yaitu ada dua. Yang pertama, laporan kuartalan, yaitu menyediakan laporan performa aplikasi
mencakup jumlah pengguna baru, klaim yang diproses, dan data dampak aplikasi pada pengguna. Yang kedua ada diskusi khusus dengan pemangku kepentingan besar, yaitu mengadakan pertemuan virtual atau fisik setiap kuartal untuk mengevaluasi perkembangan aplikasi serta mendiskusikan dukungan tambahan atau peluang kolaborasi yang ada. Selanjutnya ada workshop dan seminar edukasi. Ada dua jenis. Yang pertama itu workshop regional, yaitu sesi edukasi langsung di lokasi tertentu, khususnya di daerah yang rawan bencana, untuk memperkenalkan aplikasi dan pelatihan penggunaan. Yang kedua ada seminar nasional, yaitu menggunakan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam seminar tingkat nasional untuk memperkenalkan fungsi aplikasi serta dampak pada pemulihan ekonomi pasca bencana. Selanjutnya ada kemitraan dengan lembaga lokal. Ada dua jenis. Yang pertama itu kolaborasi dengan lembaga keuangan, yaitu bekerja sama dengan lembaga keuangan dan asuransi lokal untuk mengedukasi masyarakat terkait asuransi dan cara aplikasi membantu proses klaim setelah bencana. Yang kedua ada kemitraan dengan LSM dan lembaga kebencanaan, yaitu bermitra dengan lembaga yang berfokus pada bantuan bencana untuk memperluas jangkauan dan mendukung upaya mereka dalam memberikan bantuan keuangan bagi korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lara Aulia Putri, NPM 223510680. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dengan pengguna atau masyarakat dan institusi. Yang pertama, kampanye pengenalan produk. Terdapat dua bagian, yaitu kampanye media sosial. Pemasaran intensif melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dengan konten berupa manfaat aplikasi, cara klaim asuransi, dan studi kasus. Yang kedua, iklan digital berbayar. Iklan terarah yang menyasar wilayah dengan risiko bencana tinggi untuk meningkatkan kesadaran terhadap aplikasi ini dan menarik pengguna baru. Yang B, konten edukasi. Terdapat dua, yaitu tutorial video. Pembuatan video panduan yang menjelaskan fitur utama aplikasi seperti cara klaim, perhitungan keuangan, dan tips manajemen keuangan setelah bencana. Selanjutnya yaitu blog dan artikel informasi. Ini merupakan blog atau artikel yang mencakup pentingnya asuransi, perencanaan keuangan, dan kisah sukses pengguna aplikasi. Yang C, email marketing. Terdapat dua, yaitu newsletter bulanan, mengirimkan informasi terbaru, pembaruan fitur, dan berita terkait bencana alam yang relevan kepada penggunaan terdaftar. Selanjutnya, kampanye email yang ditargetkan. Email kepada pengguna baru yang mengedukasikan tentang manfaat dan fungsi utama aplikasi setelah pendaftaran. Yang D, program edukasi lapangan. Terbagi atas dua. Yang pertama, pelatihan komunikasi. Ini merupakan bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk memberikan pelatihan langsung pada masyarakat di wilayah rawan bencana tentang cara penggunaan aplikasi. Yang kedua, virtual training bagi institusi. Maksudnya pelatihan virtual kepada organisasi yang sering berinteraksi dengan korban bencana seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal. Yang keempat yaitu komunikasi krisis. Terbagi atas dua. Yang pertama, tim respon krisis. Tim respon krisis ini terbagi dua. Yang pertama, pembentukan tim kecepatan. Tim respon cepat yang terdiri dari tim teknis, PR, dan legal untuk merespon isu atau masalah dalam aplikasi secara cepat. Yang kedua, prosedur darurat. SOP yang jelas dan terstruktur untuk menangani berbagai jenis masalah seperti kendala teknis, keamanan data yang mempengaruhi akses penggunaan ke aplikasi. Yang B, sistem peringatan dan notifikasi. Terdapat dua. Yang pertama, sistem notifikasi internal.
yaitu notifikasi otomatis yang memberitahu tim teknis dan PR saat terjadinya kendala atau lonjakan aktivitas tak wajar. Yang kedua, notifikasi penggunaan. Maksudnya yaitu notifikasi kepada pengguna saat terjadinya gangguan layanan dengan menginformasi mengenai waktu perkiraan pemulihan. Selanjutnya yaitu yang C, komunikasi publik saat krisis. Terbagi atas dua. Yang pertama, pesan publik. Template pesan publik yang transparan dan ringkas untuk mengkomunikasikan status dan upaya pemulihan kepada pengguna jika terjadinya masalah besar. Yang kedua, update real time di media sosial. Ini merupakan pembaruan secara real time di media sosial tentang masalah teknis yang terjadi, termasuk langkah perbaikan dan estimasi waktu menyelesaikan. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang evaluasi dan umpan balik pengguna. Nah, di sini ada survei pengguna. Survei pengguna ini ada dua bagian, yaitu survei kepuasan dan juga umpan balik langsung. Kalau survei kepuasan yaitu survei rutin untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi, fitur, dan layanan yang disediakan. Nah, kalau umpan balik langsung itu sediakan form umpan balik di dalam aplikasi untuk mendapatkan saran, masukan, dan keluhan dari pengguna secara langsung. Kemudian ada analisis data penggunaan. Nah, di analisis data penggunaan ini ada dua bagian juga. Yang pertama, analisis fitur terpopuler dan juga pemantauan kendala pengguna. Kalau analisis fitur terpopuler ini melakukan analisis terhadap fitur yang paling sering digunakan untuk mengetahui kebutuhan utama pengguna. Contohnya yang paling dibutuhkan itu adalah asuransi bencana untuk banjir. Kalau misalnya pemantauan kendala pengguna, itu adalah analisis terhadap data terkait masalah yang sering dihadapi pengguna untuk menemukan solusi dan perbaikan. Misalnya banyak yang mengeluh soal preminya tidak bisa diproses atau sebagainya. Di sini kami mempunyai program peningkatan layanan. Yang pertama yaitu ada focus group. Focus group ini adalah diskusi terfokus dengan kelompok pengguna tertentu untuk memahami masalah yang mereka hadapi secara mendalam. Yang kedua ada rilis pembaharuan berkala. Berdasarkan umpan balik pengguna, lakukan pembaruan fitur secara berkala untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi. Nah, yang keenam ini adalah pelaporan dan publikasi keberhasilan. Yang pertama yaitu studi kasus dan testimoni pengguna. Yang ini adalah publikasi kasus sukses terlebih dahulu, yaitu menggunakan kisah sukses dan studi kasus dari pengguna yang dapat manfaat besar dari aplikasi sebagai alat promosi dan motivasi pengguna baru. Contohnya, misalnya kami akan menggunakan rating dalam setiap testimoninya. Misalnya kalau misalnya ratingnya itu 5, kami akan menempatkan rating 5 itu di posisi pertama. Selanjutnya ada publikasi media. Publikasi media terdapat dua bagian, yaitu press, rilis prestasi, dan juga konferensi teknologi dan kebencanaan. Nah, kalau yang press rilis prestasi ini mengenai pencapaian atau dampak aplikasi kepada media untuk meningkatkan citra dan kepercayaan publik. Kemudian ada konferensi teknologi dan kebencanaan, yaitu mengikuti konferensi teknologi dan kebencanaan untuk berbagi tentang aplikasi dan pencapaiannya. Selanjutnya ada newsletter prestasi bulanan, yaitu pembaruan bulanan ke pengguna dan pemangku kepentingan. Nah, membuat newsletter ini khusus untuk mencakup statistik pengguna, dampak aplikasi, dan kisah inspiratif untuk memperkuat kepercayaan terhadap aplikasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.